Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kota Bandung akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 supervisi akademik yang terdiri dari bersama saya Hurul Aina dari SDN 230 Margahayu Raya, Kota Bandung. Saya Dewi Noviani dari SDN 006 Buah Batu. Saya Diana Diani dari SMA 16 Bandung. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Dian. Waalaikumsalam Bu Dewi. Gimana nih kabarnya Bu? Alhamdulillah, baik Bu. Bu Dewi gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Nah Ibu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan menanyakan beberapa pertanyaan sama Ibu. Pertama-tama kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian baik pada coaching Ibu hari ini bersama coach dan coachee. Juga saya akan mengamati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan coachnya. Dan tidak lupa harus sesuai dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, ada proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Bu Dewi. Kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini pertama ada presensi, yang kedua mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, kompetensi yang ingin dikembangkan secara spesifik apa ya Bu ya yang ingin diobservasi? Kompetensi yang saya ingin kembangkan itu secara spesifiknya istilahnya mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot itu. Oke. Kemudian indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya ataupun menemukan istilahnya langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan ini. Oke, demikian dulu ya Bu observasi kali ini. Silahkan Ibu melakukan coachingnya terhadap coaching. Assalamualaikum Nurul, gimana kabarnya nih hari ini? Waalaikumsalam Bu Dian. Alhamdulillah sehat. Gimana Bu Dian? Alhamdulillah. Saya dengar-dengar Ibu ya ada yang mau disampaikan, diceritakan nih. Iya Bu, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Dian. Oke, tapi sepertinya kita tidak banyak waktu ya, mungkin cukup 15 sampai 20 menit saja kita ngobrol-ngobrol nih ya. Kira-kira apa yang ingin disampaikan? Oke Bu Dian, begini, terkait rekan guru di sekolah saya perhatikan dari tahun ke tahun tidak ada perubahan dalam penyampaian materi pembelajaran, masih menggunakan metode konvensional saja, seperti ceramah, padahal kita ketahui bersama ya Bu Dian, perkembangan zaman tuh semakin canggih, teknologi pembelajaran juga semakin pesat, tapi guru-guru di sekolah saya itu tidak mau melakukan perubahan, jadi hanya mengandalkan metode konvensional sehingga pembelajaran kurang bervariatif seperti itu Bu Dian. Oh begitu ya. Oke, kalau saya garis bawahi di sini berarti permasalahan dari guru ini adalah pembelajaran yang diberikan guru ini kurang bervariatif gitu ya? Ya, betul Bu Dian. Pembelajarannya masih versi konvensional gitu. Baik, kira-kira dari percakapan kita ini apa sih yang ingin Ibu Nurul dapatkan? Yang saya ingin dapatkan dari percakapan ini adalah adanya perubahan di sekolah saya, khususnya dari cara penyampaian materi pembelajaran. Seperti itu Bu Dian. Oh gitu ya. Oke, yang ingin Bu Nurul dapatkan adanya perubahan itu kira-kira perubahan apa ya yang ingin Bu Nurul dapatkan gitu atau Bu Nurul lihat dari teman-teman?
Saya sih inginnya ada perubahan penggunaan metode pembelajaran yang bervariatif. Misalnya menggunakan aplikasi pembelajaran seperti Quizzes yang sekarang. Nah, lalu bukan hanya sekedar itu, bisa juga membuat slide di PowerPoint. Itu juga lebih menarik daripada mengandalkan hanya metode ceramah saja, Bu. Begitu ya. Jadi media ya, media yang Iya, Bu. digunakan. Oke, dari guru sampaikan tadi bervariasi metode, model ya, atau menggunakan media itu bisa dikatakan kondisi yang ideal ya. Berada di level 10, kira-kira di sekolah guru ini berada di level berapa? Kalau dari level grade 1 sampai 10, sekolah saya di level 5 lah, Bu. Jadi masih ada beberapa guru senior yang belum ingin mau berpartisipasi. Oh gitu. Oke. Betul. Di kondisi sekarang ini kira-kira di tingkat level berapa di sekolah guru? Mungkin di level 7 ya, Bu, karena untuk level yang lebih tinggi agak sulit. Ya, jadi mungkin level 7 masih bisa dilakukan perubahan lah, Bu. Belum sampai 10 sih, Bu. Gitu ya. Nah, baik-baik, ke level 7 ya, usaha apa guru yang guru lakukan untuk menciptakan adanya perubahan ini? Ya, ada beberapa usaha yang saya lakukan ya, Bu. Tapi sebenarnya saya masih memikirkan juga kira-kira sudah tepat belum, bagaimana rencana yang bisa saya perbuat. Tapi mungkin kegiatannya semacam mentoring atau pendampingan individual gitu, Bu. Jadi face to face, seperti dengan saya bergantian bagi guru-guru yang memang butuh didampingi. Ya, oke. Dengan mentoring atau pendampingan individu ya, kira-kira selain itu ada tidak strategi apa yang pernah guru terapkan di sekolah yang bisa membuat teman-teman itu nyaman dan menerima? Mungkin kalau bukan mentoring, saya akan mencoba komunikasi dengan kepala sekolah atau dengan wakasek kurikulum untuk membuat semacam kegiatan pelatihan gitu, Bu, atau workshop. Tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru dalam menyampaikan materi pembelajaran menggunakan media yang bervariatif. Gitu. Nah, dari ketiga kegiatan tadi seperti mentoring, pendampingan, dan pelatihan ya, kira-kira yang mana yang bisa cepat direalisasikan oleh guru? Sepertinya yang mentoring ya, Bu. Kalau pelatihan atau workshop perlu persiapan dulu kan yang matang, perlu juga biaya, perlu juga mencari narasumber yang lebih kompeten. Mentoring ini memerlukan support ya, atau bantuan siapa di mana nih? Siapa? Menurut saya untuk support pasti bantuan guru yang di sekolah yang memang ahli di bidang IT. Kemudian ada beberapa guru yang sudah menerapkan media yang bervariatif. Di kelas itu ada Ibu Rini dan Pak Fahmi, Bu. Gitu ya. Oke, berarti guru ingin melakukan kegiatan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya dengan rekan kerja di sekolah. Kapan ini direalisasikan? Insya Allah secepatnya, Bu. Mungkin mulai minggu depan saya akan coba berkoordinasi dan komunikasi dulu. Oke, kira-kira guru dari percakapan kita ini apa sih yang guru dapatkan? Saya mendapatkan gambaran bagaimana untuk terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya mentoring. Kemudian dibantu juga dengan guru di sekolah yang memang sudah memiliki keahlian pembelajaran yang berdiferensiasi seperti itu, Bu. Oke. Saya pun kabar-kabarnya ya dari guru setelah melakukan mentoring, saya nanti gak sabar nih mendengar cerita-cerita dari guru. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukup sampai di sini ya, guru. Semoga rencana guru ke depannya untuk mentoring dan kolaborasi dengan anak sejawat bisa berjalan dengan baik. Ya, terima kasih juga Bu Dian sudah mendengarkan keluh kesah saya. Semoga apa yang kita rencanakan, terutama saya rencanakan, berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu Dian. Sama-sama Bu, mungkin lain kali kalau ada yang ingin ceritakan langsung hubungi saya saja Iya. ya. Jadi semoga kita bisa ngobrol lain kesempatan lain ya. Seperti aja dulu ya. Ya, waalaikumsalam Bu Dian. Kemudian Waalaikumsalam Bu Dewi. Bu Dian tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Guru. Alhamdulillah sudah Bu. Oke. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Oke, di coaching ini saya sudah melakukan coaching ya dengan Bu Tirta.
menanyakan tujuan, identifikasi, terus rencana aksinya, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya. Oke Bu Dian, menurut saya sebagai observer yang tadi saya simak, proses coaching Bu Dian itu dan Bu Nurul sudah berjalan dengan baik ya, dan proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan juga Bu Dian sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Nurul sehingga Bu Nurul bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip dari coaching tersebut. Pertanyaan terakhir nih Bu, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru saja Ibu lakukan? Kompetensi yang ingin dikembangkan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik. Oke, baik Ibu. Semoga kedepannya kita dapat melakukan coaching dengan lebih baik ya Bu Dian. Demikian observasi dari kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Bu Nurul. Bagaimana kabarnya Bu Dewi? Alhamdulillah sehat. Bu Dewi akan melakukan proses coaching hari ini ya. Sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu. Nanti saat proses coaching antar coach sama coaching akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching seperti apakah yang sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Setelah itu, apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach, dan nanti saya juga akan mendengarkan jawaban dari coaching apakah sudah selesai dengan pertanyaan yang nanti Ibu sampaikan. Lalu tidak boleh lupa harus disesuaikan dengan prinsip coaching ya, diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Pertama, kompetensi apa yang akan dikembangkan dalam proses coaching hari ini? Baik Bu, kompetensi yang saya ingin kembangkan yang pertama yaitu kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oke, di antara ketiga komponen inti tadi, mana yang kira-kira lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Yang lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching Bu. Oke, baik. Jadi ada dua ya Bu. Nah, kira-kira indikator ketercapaiannya itu apa? Yaitu mendapatkan solusi dari permasalahan yang dan cara menyelesaikan permasalahan tersebut Bu. Oke, terima kasih. Silahkan melaksanakan proses coaching dengan coaching dan dengan sebaik-baiknya ya. Nanti setelah proses coaching selesai kita akan mengobrol kembali ya Bu. Baik Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Dian, gimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu Dewi, alhamdulillah baik. Gimana Bu? Bu Dian, saya dengar Ibu akan menceritakan sesuatu atau menyampaikan sesuatu ya? Iya Bu Dewi, saya tuh ingin menceritakan dan dari permasalahan saya yang di sekolah. Oh begitu. Kira-kira waktu yang tersedia untuk kita ngobrol itu, percakapan itu hanya ada 15-20 menit ya Bu Dian? Iya baik Bu. Begini Bu Dewi ya, saya lihat siswa saya ya kayaknya bosan belajar di sekolah, dan ternyata setelah saya amati rekan guru ini mengajar dengan cara yang monoton, dengan metode ceramah, padahal rekan guru bisa memanfaatkan sarana yang ada di sekolah ya, seperti fokus lapangan sekolah. Terus di depan sekolah saya itu kan ada semacam danau lah ya. Nah itu bisa dijadikan sebagai media pembelajaran sebetulnya. Tetapi rekan guru ini tidak memiliki inisiatif untuk menggunakan sarana yang ada di sekolah. Mereka tetap aja mengajar itu yang gitu-gitu aja lah, sehingga banyak siswa yang bosan belajar di sekolah. Oh begitu, baik Bu. Di sekolah Bu Dian ini masih banyak guru yang belum mengajar secara bervariatif begitu kali ya Bu ya. Kira-kira nih, apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita berdua hari ini? Oke, saya ingin ada perubahan
dalam pembelajaran di sekolah seperti pemanfaatan sarana sekolah, metode dan media yang bervariatif. Oh begitu ya Bu Dian. Perubahan seperti apa yang diharapkan dari rekan Bu Dian di sekolah? Ya, perubahan ke arah yang lebih baik ya. Tentunya seperti penggunaan metode media yang bervariatif, terus pemanfaatan sarana di sekolah secara maksimal. Nah, pembelajaran bervariatif itu kalau di level berada di level 10 kan ya Bu kalau idealnya. Ya. Kira-kira di sekolah Ibu sekarang berada di level berapa? Kayaknya levelnya masih 5 deh Bu. Karena baru ada beberapa guru yang menggunakan metode dan media serta sarana di sekolah itu dengan melakukan pengembangan diri. Nah, ini mungkin hanya level 5 saja Bu. Oh begitu ya. Bu Dian menginginkan perubahan di level berapa di sekolah nantinya? Saya inginkan ada perubahan di level 7 lah ya. Karena masih ada beberapa guru yang masih bingung untuk memulai perubahannya. Oke. Sekarang langkah-langkah yang ingin Ibu lakukan untuk membantu perubahan pada guru itu kira-kira apa? Yang pertama yang saya lakukan ini, saya akan mendiskusikan dengan rekan guru. Langkah selanjutnya saya akan melakukan pendampingan dan mentoring. Baik Bu, selain mentoring dan pendampingan, apakah ada strategi lain yang Ibu lakukan untuk adanya perubahan di sekolah itu? Bisa saja Bu, dengan adanya strateginya itu adanya workshop untuk pelatihan. Ya itu mungkin ada mengadakan pelatihan dan workshop saja. Oh, kira-kira langkah mana yang bisa Ibu lakukan nih yang bisa membuat rekan gurunya nyaman nih? Sepertinya yang mentoring ini langsung ke sasaran ya pada guru yang ingin adanya perubahan. Gitu. Oke, baik Bu, kira-kira siapa yang dapat membantu Bu Dian dalam melaksanakan mentoring tersebut? Nah, saya punya teman yang jago banget IT ya. Dia bisa membantu saya dengan langkah awal menyamakan konsep. Di sana ada Pak Ahmad, ada Bu Lilis yang bisa membantu saya juga. Oh begitu, baik Bu. Berarti nantinya Bu Dian akan berkolaboratif ya dengan guru lain. Iya betul Bu, saya akan berkolaboratif dengan rekan guru di sekolah saya. Oke Bu, sekarang sudah di akhir percakapan nih Bu Dian. Kira-kira apa yang Ibu Dian dapatkan dari percakapan kita hari ini? Saya ada gambaran ya bagaimana cara saya melakukan perubahan di sekolah yang akan memberikan dampak positif bagi murid di sekolah dengan strategi mentoring. Baik Bu Dian, saya akhiri percakapan ini. Waktu kita bisa mengobrol kembali di lain kesempatan ya Bu Dian. Oke. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya dan sudah membantu saya menemukan solusi dari permasalahan saya. Oke, assalamualaikum Bu Dian. Waalaikumsalam Bu Dewi. Proses coachingnya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah Bu, berjalan dengan baik dan lancar. Nah, setelah melakukan observasi bersama Coach tadi, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bu Dewi. Baik Bu, silakan. Baik, pertanyaan pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator tercapaian yang diinginkan? Oke, tadi selama saya coaching melakukan dengan alur tirta. Dengan awal menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Oke, baik Bu Dewi, sudah berhasil coaching sesuai dengan alur cerita ya. Saya tadi menyimak Ibu juga sudah melakukan proses coaching sesuai dengan 3 prinsipnya. Pertanyaan terakhir nih Bu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Oke. Kompetensi yang saya ingin kembangkan kembali yaitu saya ingin mendalami, memahami alur tirta untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya lebih baik lagi. Baik, Ibu luar biasa. Terima kasih ya selalu melakukan proses tanya jawab ini. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dian. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Dian. Kalau Bu Dian gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Nah Ibu, kita akan melakukan coaching ya. Sebagai awal saya akan menanyakan beberapa pertanyaan sama Ibu.
Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian hari ini. Terus baik pada coaching hari ini, coach atau coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum, ya? Kemudian bagaimana ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, terus dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan tidak lupa harus disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, ada proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ya. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada ibu adalah kompetensi apa yang akan ibu kembangkan pada coaching kali ini. Ibu izin menjawab. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu pertama, presence, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Oke ya. Pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang ingin ibu kembangkan secara spesifik ya, yang ingin diobservasi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke. Kemudian indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dalam permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oke ya. Demikian dulu ya Bu observasi kali ini. Silakan ibu melakukan coachingnya terhadap coach ya. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih Bu Dia. Assalamualaikum Bu Dewi, apa kabarnya? Waalaikumsalam Bu Nurul, alhamdulillah baik. Bu Dewi, dengar-dengar tadi ada yang mau Ibu Dewi ceritakan ya ke saya. Betul Bu, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Baik, untuk ngobrol-ngobrol ini kira-kira durasinya 10-15 menit ya Bu. Kira-kira apa nih yang mau disampaikan? Begini Bu, terkait rekan guru di sekolah saya nih, saya amati cara pembelajarannya monoton, ceramah lagi. Jadi masih menggunakan metode konvensional begitu Bu. Oh, kalau saya garis bawahi, berarti permasalahan dari Bu Dewi adalah pembelajaran yang diberikan guru kurang bervariasi, gitu ya Bu? Betul Bu, model pembelajarannya masih yang lama saja. Kira-kira dari percakapan kita ini, apa yang ingin Ibu Dewi dapatkan? Saya ingin dapatkan dari percakapan ini yaitu perubahan di sekolah saya, khususnya cara penyampaian materi pembelajarannya Bu. Oke, berarti Bu Dewi dapatkan adanya perubahan. Kira-kira perubahan apa yang ingin Ibu Dewi dapatkan? Yang pertama, perubahan menggunakan metode pembelajaran yang bervariatif, misalnya menggunakan aplikasi yang sekarang sedang marak Bu, contohnya kayak aplikasi Quizizz, Google Form, dan lain-lain. Kalau tidak, minimal guru bisa menyajikan materi pembelajaran dengan PowerPoint atau menggunakan slide seperti itu Bu. Oke, dari yang Ibu Dewi sampaikan tadi ada variasi metode ya, model atau menggunakan media itu bisa dikatakan kondisi yang ideal. Nah, kalau di kondisi ideal kan itu levelnya 1 sampai 10 itu 10 ya. Kira-kira kalau di sekolah Bu Dewi level berapa sekarang? Sepertinya masih berada di level 5 Bu, karena masih ada beberapa guru yang senior yang belum mau melakukan perubahan. Berarti kalau melihat level yang sekarang, Bu Dewi ingin meningkatkannya sampai level berapa Bu Dewi? Minimal level 7 ya Bu ya, karena menurut saya kalau misalnya lebih tinggi dari 7 itu agak sulit ya Bu ya, karena hanya ada beberapa guru yang bisa diajak untuk melakukan perubahan. Oke, baiknya ke level 7 berarti ya. Usaha apa yang akan Ibu Dewi lakukan untuk menciptakan adanya perubahan Bu Dewi? Sebenarnya saya masih memikirkan Bu bagaimana caranya yang bisa saya perbuat. Tapi mungkin kegiatan semacam mentoring atau pendampingan individu secara face to face, secara bergantian seperti itu kayaknya Bu. Oh, berarti dengan mentoring atau pendampingan individu. Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang pernah Ibu Dewi terapkan di sekolah yang bisa membuat teman-teman itu nyaman dalam menerimanya? Mungkin kalau bukan mentoring, selain mentoring mungkin contohnya ada pelatihan atau workshop seperti itu Bu. Strategi lainnya?
Nah, dari kegiatan tadi seperti mentoring, pendampingan, pelatihan gitu ya, kira-kira mana yang memungkinkan terrealisasi dengan cepat? Sepertinya yang akan terrealisasikan lebih cepat yaitu kegiatan mentoring, Bu. Kalau seperti pelatihan atau workshop membutuhkan waktu, biaya, serta narasumber yang mungkin harus berkompetensi gitu. Itu, Bu. Oke, kalau menurut Bu Dewi dalam kegiatan mentoring ini akan melibatkan siapa atau yang mensupport itu siapa kira-kira? Saya sih melakukan ini bersama guru yang ada di sekolah. Ada guru yang sudah ahli di bidang IT, kemudian ada beberapa guru yang sudah menerapkan media pembelajaran yang bervariatif di kelas seperti Bu Ani, Pak Yusuf, seperti itu, Bu. Oke, berarti dalam kegiatan mentoring ini Ibu akan melakukannya secara berkolaborasi, betul begitu ya Bu ya, dengan rekan kerja. Lalu direalisasikannya kapan? Insya Allah secepatnya, Bu, mungkin di minggu depan akan saya lakukan. Saya coba berkoordinasi dulu dengan pihak sekolah. Oke, menurut Bu Dewi dari percakapan kita sekarang ini apa yang Ibu Dewi dapatkan? Saya mendapatkan gambaran bagaimana terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara mentoring, kemudian dibantu dengan guru yang ada di sekolah saya yang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran. Oke, berarti saya akan tunggu kabar baik dari Bu Dewi ya terkait dengan melakukan mentoring. Saya udah gak sabar mendengar kabar baiknya, cerita-cerita lagi sama Bu Dewi. Semoga rencana Bu Dewi untuk mentoring berkolaborasi dengan rekan kerja berjalan lancar ya. Baik Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan terjadi perubahan di sekolah saya. Baik, terima kasih juga Bu Dewi sudah berbagi cerita dengan saya. Nanti kalau ada apa-apa tinggal hubungi saya lagi ya. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Dian. Bu, tadi sudah melakukan coaching ya? Iya, dengan Bu Dewi. Betul. Ya. Nah, sebelum penutupan ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi ya. Yang pertama, apa saja yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, Bu, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Oke, dulu ya. Saya sebagai observer tadi proses coaching Bu Guru itu dan Bu Dewi itu sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya sudah selesai dengan alur kita dan juga Bu Guru ini sudah berusaha menggali dan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Dewi ya sehingga Bu Guru bisa menemukan solusi dari permasalahan dan juga coaching sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya. Sebelum saya tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru dilakukan? Oh iya Bu, ada kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Baik Ibu, semoga kedepannya kita dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu ya. Amin. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian demonstrasi konseksual yang kami lakukan. Semoga bermanfaat Dan menginspirasi. Salam guru penggerak.